Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa emang udah siang kurang semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kayak gini kelihatan kepaksanya, ya kan? Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila daril qiyam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada pagi jelang siang hari ini Allah berikan kemudahan kita hadir. Ini saya tadi ngobrol sama Pak Kandidat Kades gitu ya. Pak Kandidat Kades tadi saya. Bahwa beberapa hari ini hujan katanya. Alhamdulillah. Tapi pagi ini Allah tahan dulu sebentar. Ini sampai sekarang nih. Ini pas kekuatan zikir dan wirid Bapak Ibu semua insyaallah. Alhamdulillah sekarang bedanya agak berkipas sedikit ya kan. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Yang kami hormati, ini kenapa ini? Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kades, Bapak Yusuf Ibrahim, ya, Insya Allah. Juga Bapak Menteri Dalam Negeri. Oh ya udah, jangan Pak Menteri Dalam Negeri kalau gitu. Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang diwakili oleh Yang Mulia Bapak Sutikman, STMkom tadi. Kemana beliau? Kok saya kehilangan beliau? Oh, lagi nganter ya. Lagi nganter ya. Para guru, asatidzah, para kiai, para hujjaj, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, pastinya tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebab saya sebutin satu-satu, saya nggak jadi ceramah ini. Ya kan? Ini aja ini dari semua unsur, Masya Allah. Saya hormati semuanya. Ibu-ibu, ya Allah, udah kayak balon. Hah? Ibu tahu balon kan? Iya. Rupa-rupa. Ya, Masya Allah. Tadi udah diingetin Pak RW, diingetin sama Pak Kades. Ini tahun politik yang damai, nggak taunya dia saling serang. Bapak Ibu sadar nggak kalau tadi bilang yang pertama udah kampanye, doain saya maju jadi Kades, betul kan? Itu satu. Pak Kadesnya sendiri bilang, saya doain RW seumur hidup, berarti kan nggak boleh jadi Kades. Itu udah saling serang itu. Betul kan? Udah saling serang itu, udah mulai memanaskan mesin ini. Ya. Saudara-saudara saya dari PAC NU Gunung Putri, betul ya? Masya Allah. DKM Masjid Nurul Iman dan Baitus Salam, Masya Allah. Ini ada ustazah yang kalau ngomong ini bergerak emak-emak semua ini. Ibu Hajah Siti Barakah. Namanya aja udah Barakah ya kan? Masya Allah, beserta suami beliau yang sudah datang ke tempat kami sampai jam 9:30 malam coba. Saking ingin acara ini sukses dan betul-betul saya datang. Takutnya diundang via WA doang, takutnya saya nggak datang kan gitu ya. Nggak, saya datang insya Allah. Ibu Ketua, Bu Nur tadi ya, Masya Allah. Ini semua pasti karena amal bersama. Kalau nggak mungkin ini terwujud. Sekarang sudah zamannya super team, bukan Superman, betul nggak? Semuanya nih anak muda semua tadi, ya. Tapi tadi ada unsur promo juga. dari Pak RW 24 karena ada anaknya di sini. Nah, tadi.
Anak gimana anaknya tadi? Saya bilang, Pak, anaknya kok kayak tampilan Arab ya? Ya mohon maaf Ustaz, memang saya Arab maklum katanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin yang berdiri di sini tidak lebih mulia dari yang duduk semua di bawah. Ini cuma karena biar saya lebih kelihatan dan gampang difoto. Loh, saya bawa tukang foto saya tuh, lihat tuh. Kalau saya dibawa kan saya kalingan ibu-ibu ntar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Jawab yang kompak, tanggal berapa? Tuh kan. Kalau nggak kompak saya turun nih. Tanggal berapa? 12 Maret. Berapa Sya'ban? Oh ada khilaf ternyata. Berarti Ramadan ini bakalan khilaf kayaknya. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20 tadi. Yang penting kita guyup sebagai muslim. Alhamdulillah. Saya tadi memang ngeliatin aja. Begitu muka saya dipampang, saya harus pertama disclaimer, saya bukan jurkam dari manapun. Warna baju ini warna baju lama udah, ya. Makanya saya datang sini warnanya hitam putih kayak TV zaman dulu, ya kan? Biar nggak dibilang ini jurkam mana, ya kan? Ini bagian mana? Hitam putih aja saya, kayak TV zaman dulu. Bapak dan Ibu, para ustadz, para ustazah yang dimuliakan Allah, jamaah semua yang hadir dari berbagai majelis taklim. Kenapa saya tanya bulan Sya'ban ini tanggal berapa? Karena berarti kita akan makin dekat kepada Ramadan. Saya mau tanya nih, bapak-bapak nggak usah jawab. Ya karena kalian minoritas di sini, betul kan? Ini semua the power of mama ini coba di depan saya. Bu, boleh saya tanya? Boleh? Saya tanya, rasa ibu sama nggak dengan rasa saya sekarang? Kok seneng dan bahagia? Saya cuma nanya sama apa enggak? Wah, udah mulai nggak konsen nih. Mana MC tadi? MC ngerjain saya tadi. Mana dagunya gitu. Saya pegang di sini ya kan. Saya tanya sekarang, rasa kita sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak. Waduh, bertepuk sebelah tangan dong berarti. Bu, saya sama bapak-bapak rasanya sama. Ustadz, jadi Ustadz penyuka sesama jenis? Enggak, enak aja. Anak saya 6 kok. Baru 6, insya Allah doain terus nambah ya. Rasa saya kalau sudah masuk bulan Sya'ban, izin Ustadz, Ketua MUI Telajung Udik, Ustadz Nurdiansyah, hafizahullah. Saya kalau sudah masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, hati saya itu diliputi H2C. Apa itu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. H2C apa kira-kira? Mau pulang Ustazah? Enggak. Harap-harap cemas. Kenapa berharap? Karena pengen ketemu Ramadan. Pengen bisa nikmat taraweh lagi, pengen tadarusan berjamaah, betul nggak? Pengen memperbaiki Ramadan yang kemarin yang nggak kurang bagus begitu loh, yang nggak cukup baik gitu loh. Tapi cemas bila mana Ramadan kemarin itu Ramadan Saya tanya, Bapak diem. Kita kan bilang udah sama tadi. Sekarang sama nggak? Rasa saya dengan ibu sama nggak? Katanya kita selalu dihujat, bapak-bapak nggak bisa ada dua rasa dalam satu hati. Betul kan, Mbak? Sekarang siapa yang punya dua rasa, saya tanya? Jujur, siapa yang punya dua rasa? Ibu-ibu, tadi saya bilang rasanya sama nggak? Enggak, gitu ya. Sekarang saya tanya, rasa kita sama nggak? Tuh kan? Iya, dua rasa dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini bulan kebanyakan umat Islam lalai. Satu ketika Ibunda Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mali lam araka tasumu akthar min Sya'ban." Mengapa aku tidak pernah dan belum pernah melihatmu berpuasa sebanyak puasamu di bulan Sya'ban? Rasulullah jawab dengan dua alasan. Hadza syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Bulan ini kebanyakan umat Islam lalai.
Kenapa lalai? Imam Sun'ani mengatakan karena dia diapit oleh 2 bulan agung. Yang pertama Rajab, yang kedua Ramadan. Itulah kemudian merasa santai di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ini kebanyakan kita juga nggak tahu. Karena di bulan Sya'ban catatan amal naik kepada Allah. Di setiap bulan Sya'ban catatan amal tahunan. Bu, kalau harian kapan? Harian kapan? Kapan? Saya nanya catatan amal naik, bukan ibu dapat uang belanja. Kapan catatan amal harian naik? Harian. Kalau harian berarti subuh dan asar. Kalau pekanan? Senin dan Kamis. Kalau tahunan? Bulan Sya'ban. Tuh. Nah, kita juga lalai di bulan Sya'ban ini, ternyata banyak aktivitas dan kegiatan yang Allah turunkan sebagai syariat. Di antaranya tahwilul kiblah, menghadap kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, Al-Aqsal Mubarak, beralih kepada Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Satu. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini juga adalah turunnya syariat puasa. Tadi dibacakan oleh qari kita. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini juga Allah wajibkan jihad. Yang keempat, di bulan ini juga Allah wajibkan zakat. Ustaz, nggak sesuai tema dong? Tenang. Tenang. Tenang ya. Saya ingin buka ini sebagai wawasan. Ternyata bulan Sya'ban ini banyak syariat turun di sini. Cuma kita lupa Sya'ban datang setelah Rajab. Apa yang terjadi di bulan Rajab? Isra dan Mi'raj. Nih, banyak orang udah siap-siap puasa. Hari ini, perkulakan, supermarket, apa itu namanya, grosiran, semua dipenuhi emak-emak. Termasuk catatan terakhir Tanah Abang yang memenuhi emak-emak. Pak RW berbisik, Pak Ustadz, kita bangga dengan kekuatan emak-emak, the power of emak-emak. Yang kita nggak kuat ganti seragamnya. Ngaku jujur ya kan? Saya cuma mengangguk, ya iyalah begitulah. Iya kan? Dia punya kekuatan. Ini beres acara. Emak-emak banyak sini. Betul kan? Tapi harus kuat Pak Ustadz katanya. Apa itu? Ganti seragam. Ini data terakhir yang memenuhi Tanah Abang sekarang kebanyakan emak-emak. Lupa bahwa urut-urutan ini, puasa kah, zakat kah, jihad kah, pengalihan arah kiblat kah, itu turunnya bulan Sya'ban. Tapi yang terjadi sebelum bulan Sya'ban itu adalah Rajab. Yang kedua, kebanyakan umat ini lupa semua yang saya sebutkan di bulan Sya'ban, turunnya syariat di bulan Sya'ban yang dimana Rasul sudah hijrah. Tapi yang terjadi di bulan Rajab, Rasulullah sudah hijrah belum? Sudah hijrah belum? Belum hijrah. Tuh, 2 poin dulu saya mau bilang. Banyak yang sudah siap itu. Apalagi kalau katanya di TV itu, sudah ada iklan obat sakit perut. Sudah ada iklan sirup. Sudah ada iklan sarung. Berarti udah deket Ramadan. Betul nggak? Orang lupa nih, Rajab ini peristiwa agung. Saya nggak mau cerita tentang bagaimana Rasul dari mana ke mana, ketemu siapanya. Saya ingin katakan, jika seandainya perjalanan Rasulullah yang begitu cepat ini, kita kalkulasi dengan, apa ini Ibu? Jawab secara serempak Ibu, apa ini Ibu? Ini jari, dasar mata duitan. Ayo, emang enak saya kerjain bales. Hati-hati loh, saya orangnya bales ntar ya.
Bu, kalau seandainya hari ini perjalanan Rasulullah dikonversi kepada nilai rupiah, dolar, rial, dinar, dirham, apa yang terjadi? Lihat, sejumlah wisatawan mancanegara sudah tidak mau lagi berkeliling dunia. Loh, Ustaz kok gitu? Dia pengen keluar angkasa. Sudah pernah baca itu? Buka handphonenya, jangan cuma buat selfie. Cari di situ, wisatawan pergi ke luar angkasa. Itu perjalanannya miliaran, Ibu. Miliaran. Itu pun belum sampai kepada Sidratul Muntaha. Bagaimana perjalanan yang begitu dahsyat ini? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril. Padahal dia malaikat yang paling kuat. Saya ingin tanya Ibu, tebak surat boleh? Yang bisa jawab saya kasih uang 100.000. Keluarin dulu, ada nggak duitnya? Oh ada. Saya suka taruh dompet di, nah ini ya. Bener kan? Baru lagi loh, baru ya kan? Ini bener saya. Kalau enggak, maka ibu yang bayar ke saya. Loh kok gitu ya? Baik, ini uang buat ibu, buat bapak nih yang bisa jawab. Sebutkan, ini surat berapa, ayat berapa, dan tentang apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Angkat kakinya, angkat tangannya. Yang bisa jawab cash and carry. Adek sini dek, sini. Jawab. Saya tahu dia mau beli lato-lato ini. Ayo, apa deh jawabannya? Apa jawabannya? Itu bundanya yang bisikin ya. Ayo, siapa ini? Jangan sampai masuk lagi nih. Ada? Masya Allah. Sini Ustadz. Sini. Cuma saya di atas ini. Ustadz namanya siapa Ustadz? Siapa? Dede Firdaus. Ya Allah, penghuni sorga ada di sini. Ini saya yakin sorga kurang satu jumlahnya. Firdausnya di sini? Ya, surat apa? Al-Fatir ayat 1. Fatir, surat keberapa? Saya kasih bantuan 35. Setengah-setengah kan ntar kita. Ini Ustaz, pegang Ustaz. Ini tentang apa dulu? Tentang macam-macam pengurus malaikat. Masya Allah, nggak salah kalau RW-nya kita lantik RW seumur hidup. Terima kasih, Masya Allah. Coba, kalau dangdutan kan yang pematerinya yang disawer. Ini saya yang nyawer coba. Ya kan? Biar berkah Ustaz. Saya ingin kasih tahu ayat tadi tentang Yazid ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Ibu tentang apa itu Ibu? Poligami. Wah ini ibu emang sensitif kalau udah baca masna wa sulasa wa ruba. Bukan poligami Ibu, itu tentang sayap malaikat. Cuma sayap nggak bisa dipakai terbang kalau satu ya Pak. Bisa nggak? Sekarang Bapak sayapnya berapa? Udah, ntar saya nggak bisa turun nih. Ini mama banyak banget Pak. Kita kalah sini. Ya, itu malaikat kata Allah punya 2, 3, 4 sayap dan malaikat Jibril sayapnya 600. Allahu Akbar. 600 kata Rasulullah, dan satu sayap dia sudul ufuk, dia mampu menutup cakrawala. Gede nggak? Gede banget itu Jibril, betul kan? Alaihi salam. Lihat. Malaikat yang sebesar itu sayapnya 600, satu sayapnya menutup cakrawala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril taqaddam ma'i." Wahai Jibril, maju lagi engkau selangkah bersamaku. Ini kira-kira sudah mendekati apa?
mendekati Sidratul. Kata Rasulullah, ya Jibril, taqaddam ma'i. Jibril, maju lagi lah selangkah. Kata Jibril, ya Muhammad, hadza mawdi'i. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Ada yang bisa menerjemah? Saya ulangi lagi. Kata Jibril, hadza mawdi'i. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Ada yang bisa menerjemah? Harus dipancing mulu kayaknya. Ini ikan apa jamaah sih? Ikan kali ya, dikasih umpan mulu. Pak, Bu, kata Jibril, Muhammad, ini batas akhir saya. Andai saya maju selangkah lagi, saya terbakar. Dikiranya saya mau ngeluarin 100.000 lagi, makanya PRW udah nanya Ustadz Nur, apa artinya katanya. Ketahuan. Ketahuan ya. Ketahuan, Ustadz Nur bilang, jadi artinya gitu. Udah ketahuan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Jibril, malaikat terbesar, dia punya 600 sayap. Saya tinggal di Cijantung, bintang paling top di sini cuma sampai 4, betul nggak? Cuma Pak Harto dan siapa? Jenderal Sudirman sama satu lagi Aha Nasution. Betul ya? Yang sampai bintang 5. Nggak ada yang sampai 600. Jibril 600 sayapnya. Wingnya 600. Tapi kata dia, hadza mawdi'i. Ini batas akhir saya, wahai Muhammad. Saya maju selangkah lagi, terbakar saya. Coba. Artinya, sudah perjalanan mahal, betul kan? Yang kedua, perjalanan yang amat sangat dahsyat. Sekelas Jibril nggak bisa nembus Sidratul Muntaha. Nggak bisa. Yang ketiga, perjalanan agung. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan pencipta alam raya ini. Dan di situ mendapatkan langsung syariat yang disebut salat. Kira-kira kalau ada yang masih nggak salat, saya tanya nih. Kira-kira kalau masih ada yang malas-malasan salat, kira-kira kalau yang masih berat ngerjain salat, kira-kira aja nih, kira-kira doang. Ini orang ngormatin Allah sama Rasul nggak? Betul kan? Ini perjalanan udah miliaran rupiah ini kalau dikonversi tadi. Ini perjalanan sangat agung. Sampai Jibril aja nggak bisa tembus Sidratul Muntaha. Ini perjalanan suci. Kenapa? Berjumpa dengan ilahi. Tapi masih ada nggak sholat. Padahal sudah semudah ini agama Islam. Coba lihat. Kata Rasulullah, salli qa'iman. Salatlah dalam keadaan engkau berdiri. Wa illa faqa'idan. Kalau nggak bisa maka duduk. Wa illa famustalqiyan. Kalau nggak bisa juga maka berbaringlah. Coba lihat. Semudah ini agama kita. Makanya saya sering bilang gini, ada beberapa anak muda misalkan agak malas sholat, saya ajak ngobrol. Ente kenapa nggak mau sholat? Saya nggak omelin. Saya tanya dulu, saya ajak ngobrol. Malas Ustaz. Gini aja, ente malas berdiri boleh duduk. Tapi itu dengan catatan kalau sakit, ya kan? Kalau nggak mampu berdiri, karena ini sholat wajib harus berdiri, dia rukun. Kecuali sholat sunnah. Kalau nggak mampu juga, maka apa? Baring. Tapi kalau ente nggak bisa juga, daftar sama aneh sholatin. Aneh bilang. Jangan gitu dong Ustaz. Nah, iya, udah segitu mudahnya berdiri nggak bisa duduk, duduk nggak bisa berbaring, terus masih nggak mau sholat, daftar. Mau nyolatin? Kita sholatin ya kan? Coba. Nah, Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sampai begitu genting dan pentingnya buat orang yang tidak melaksanakan salat, Rasul sempat mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salah. Yang menjadi pembeda, yang menjadi pembatas antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman cuma satu, apa namanya? Salat. Cuma satu, namanya salat. Saya boleh pinjam pulpen nggak? Ada yang bawa pulpen nggak? Kalau mic jangan. Oh, Ustaz, Masya Allah. Ini setiap mata memandang, antum mendapat argo pahala ini, Ustaz. Ini ya. Jika ini syariat, ini kita main, boleh game ya.
Ini syariat Islam. Dan ini rukunnya yang 5. Oke? Saya nggak mau menjebak kayak MC tadi ya. Ini apa? Ini jari. Pinter banget warga kampung Gria. Ya, ini adalah rukunnya tadi. Ini syariat Islam, ini rukunnya yang 5. Baik. Jika ada satu syariat yang tidak bisa dikerjakan karena uzurnya seseorang, maka angkat sebagai permakluman. Bisa ikutin mainan ini? Baik. Ini apa? Ini? Baik. Kita genggam syariat Islam ini dengan 5 rukunnya. Ada nggak muslim nggak berhaji? Kenapa? Nggak mampu. Betul kan? Banyak. Banyakan mana? Yang mau tapi tidak mampu, yang mampu tapi tidak mau. Banyakan mana? Banyakan mau tapi belum. Makanya banyak doa. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini, amin. Yang bimbing Ahmad Ridwan, amin. Amin. Kita pergi haji furoda, amin. 500 juta bayarnya, amin. Loh ya, haji furoda kan 500 juta ya. Baik, kita angkat ya. Angkat ya. Muslim ada nggak yang nggak puasa? Kenapa? Kenapa? Kok malas? Bukan. Uzur syar'i. Tua, sakit, haid, nifas. Betul kan? Angkat satu lagi. Baik. Muslim ada nggak yang nggak zakat? Kenapa? Fakir, terus miskin, duafa, betul kan? Ya, angkat, angkat. Muslim ada nggak yang nggak sholat? Kenapa? Bapak-bapak jawab head, ya. Itu bini lu, ya. Itu bini ente, jangan ikut-ikutan bilang head. Muslim ada nggak yang nggak sholat? Cuma mereka yang nggak sholat, cuma mereka 1 yang kafir, 2 yang belum balik, 3 orang gila, 4, betul kan? Gila nggak berakal, 4 yaitu yang haid dan nifas. Saya tanya, Bapak masuk kategori yang mana? Loh, ini pertanyaan serius. Betul kan? Masuk kategori yang mana? Katanya kenceng banget, belum balik. Iya, udah bolak-balik. Ini udah bolak-balik lagi. Bukan balik doang, udah bolak-balik dia. Nggak mungkin ada muslim nggak sholat. Betul nggak? Apa yang terjadi kepada agama ini kalau muslim nggak sholat? Yang belakang nggak ngelihat. Saya ulangi lagi. Emang tadi rada nyangkut dikit ya. Apa yang terjadi kepada muslim? Apa yang terjadi kepada seorang dalam agamanya kalau dia nggak sholat? Roboh. Itu ilustrasi yang paling gampang. Anda saat nanti ini mau puasa Ramadan, tapi Anda nggak sholat. Saya temukan ada orang puasa nggak sholat. Ada nggak? Ada. Padahal sholat kapan turunnya? Rajab. Di mana? Syariat ini kapan Allah wajibkan? Saat Rasulullah belum hijrah. Betul kan? Kemudian kapan puasa disyariatkan? Bulan Sya'ban. Di mana turunnya? Di Madinah. Rasulullah sudah hijrah. Jadi saat orang berpuasa tapi dia tidak salat, dia melakukan sebuah tindakan yang terbalik. Nih, hati-hati. Maka ingin saya katakan, kenapa banyak seorang muslim tidak salat, dia tidak tahu urut-urutan yang harusnya dia fahami dengan baik. Sya'ban turun beragam syariat, tapi Rajab mendahuluinya karena syariat salat. Yang selanjutnya saya ingin katakan, saya boleh cerita nggak Nintar? Baik, saya cerita sebentar sedikit ya. Jadi Umar, nanti saya ngomong pakai bahasa Arab, Ustadz Nur yang terjemah, insya Allah ya. Atau nggak usah diterjemah di sini kayaknya ya? Ya, paling ibu-ibu amin, amin. Marra Umar fi dukan min dakakin al-Madinah.
falaqiya rajulan hala bainahu wa baina Umar narun. Faqala Umar, man anta? Qal, ana Abu Lu'lu' al-Majusi. Hah, Abu Lu'lu' al-Majusi, innaka qad ishtuhira ismuka, innaka tastati' asna' ar-riha, badalan an taduruhu an-nas, taduruhu ar-riyah. Silakan Ustaz diterjemah. Kata Ustaz, lo ngerjain aja lagi. Mana cepat banget ngomongnya. Ustazah kali mau ngerjemahin, silakan bantuin saya. Apa katanya sejarawan? Satu ketika Umar pernah melintas di salah satu toko yang ada di Madinah. Saat itu dia menjumpai seseorang yang antara dirinya dengan orang tersebut terhalangi oleh api. Faqala Umar, maka Umar bertanya, siapa engkau? Maka jawab laki-laki ini, ana Abu Lu'lu' al-Majusi. Hah? Abu Lu'lu' al-Majusi, kata Umar, namamu sudah tersohor. Kalau sekarang istilah sosmed apa ibu? Viral. Namamu sudah badala innaka tastati' an taduruhu riyah, an taduruhu nas taduruhu riyah. Kau mampu membuat gilingan gandum yang dulu orang-orang cuma digerakin oleh keledai, oleh unta, oleh kuda, oleh sapi. Kau mampu membuat gilingan yang digerakkan oleh angin. Teknologinya lebih maju nggak? Lebih canggih nggak? Lebih keren nggak? Lebih keren, karena mengandalkan gerakan apa? Angin. Kata Umar, innaka qad ishtihara ismuk. Namamu sudah tersohor, sudah viral. Apa kata laki-laki yang namanya Abu Lu'lu'? Ya Umar, wahai Umar, sa'asna'u laka syai'an yasma'uhu ahlul masyriqi wal maghrib. Yang artinya, Mar, aku akan membuat sesuatu untukmu yang akan dikenang, diingat oleh penduduk timur dan barat. Bu, kalau ada orang production host atau PH ngomong ini ke ibu, apa yang ibu rasakan? Ada produser Trans TV datang, misalkan gini, Ibu Hajah Nur dan Ibu Hajah Siti, saya dari produser Trans TV yang selama ini meminta Ustadz Ahmad Ridwan untuk tampil di Islam Itu Indah. Kira-kira Ustazah mau nggak, siap nggak kami orbitkan agar dikenal, agar sampai ini tausiahnya ke seluruh penduduk negeri di Indonesia dan juga di luar negeri. Kira-kira ditolak apa? Ditolak atau dikunciin pintu itu produser? Sebentar, saya siapin dulu nasi mandi. Sebentar, biar agak lama di sini. Nih saya ingin katakan, kalau ada orang kadang-kadang, saya ada pernah di Japri beberapa kali, Ustadz, hubungkan saya dong ke Trans TV katanya. Saya bilang, saya nggak pernah minta untuk datang ke situ. Dan saya pun nggak pernah ikut audisi. Pildacil, Pildacul, nggak pernah saya ikut. Beneran, saya nggak pernah. Coba aja lihat. Aksi di mana, TV sebelah, saya nggak pernah ikut. Beneran, nggak pernah ikut. Jadi ceritanya saya lagi tablik akbar begini, datang seorang produser duduk di situ. Selebihnya dia kejar saya, ternyata ketemu sama salah seorang public figure, dia bilang, saya minta nomor Ustadz Ahmad. Itu aja. Dia WA, Ustadz besok datang ya, ini siapa lagi? Kan biasa penipuan gitu ya. Saya sering dapat gitu, saya bilang, oh berapa 500 juta? Bagi 2 aja deh. Ya, ntar saya kasih nomor rekening saya bilang gitu. Kan banyak penipuan gitu. Saya nggak pernah, Ibu. Nah sekarang kira-kira ada orang japri saya, Ustadz tolong hubungkan saya ke produser. Saya bilang bukan wewenang saya. Tapi kalau salam nanti saya sampein. Gitu kan? Udah saya sampein. Nah intinya begini, kalau ada orang pengen diorbitkan begitu kira-kira, agar orang tahu di timur dan barat, utara dan selatan, rasanya itu tawaran saya yakin ditolak. Ya kan? Nggak ditolak. Umar mendengar ucapan Abu Lu'lu', saya akan membuat sesuatu yang akan diketahui penduduk timur dan barat. Kira-kira ibu kalau dibilang gitu seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng apa seneng banget? Mulai kendor jawabannya. Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Lihat kata Umar, kepada orang di sebelahnya dia bilang, ucapan beliau harus kita waspadai. Saya ulangi,
ucapan beliau wajib kita waspadai. Yajib alaina an nahdhar. Kita wajib hati-hati, kata Umar. Maratis syahr, maras syahr. Berlalu 1 bulan. Berlalu nih 1 bulan. Umar itu kan kepala negara, ya kan? Dan kepala negara sekaligus meliputi juga pemimpin bagi umat ini. Pemimpin juga dalam sholat. Makanya saya nggak ragu, RW 24 ini pasti ketua RW-nya jago ngaji. Ini bukan jadi jurkam beliau saya. Kalau itu nanti ada obrolan yang lagi khusus ya. Apa artinya? Umar kemudian sebagai kepala negara memimpin sholat. Saat itu sholat subuh, kata Umar, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Sudah dirapikan safnya, Umar bilang Allahu Akbar. Sudah, Umar baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, gitu ya. Sudah baca surat Allahu Akbar. Ini rakaat pertama sholat subuh. Aman, nyaman, damai, tentram, tenang, kondisi terkendali. Begitu rakaat kedua, Umar ibn al-Khattab memimpin salat, tiba-tiba di belakangnya ada seorang yang dia jumpai sebulan lalu yang terhalang dirinya dengan api. Siapa namanya? Siapa namanya? Masya Allah, ini berarti fokus nih, tanpa dijebak masih tetap fokus ya. Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia keluarkan dari balik jubahnya pisau yang sudah dia asah selama sebulan, sekaligus sudah dibubuhi racun. Ditikam Umar dengan 3 tikaman, salasu ta'anat. Yang pertama fi sadrihi, di dadanya. Yang kedua ala jambihi, di lambungnya. Yang ketiga as-surah, ya, tahta surati ila dzakarihi, yaitu di pusarnya dekat kemaluannya, ditikam Umar. Umar mencoba untuk tetap berdiri, tapi ternyata karena pendarahan yang begitu kuat, tumbang Umar. Jatuh Umar. Saat itu Abu Lu'lu' sudah gelap mata dia. Dia pokoknya pengen melarikan diri. Dia pengen keluar dari masjid. Sejumlah sahabat menghadangnya begitu, sampai akhirnya sahabat yang mendekat kena tikaman dia secara membabi buta. Korbannya 13 orang. Berapa, Bu? 13. Hanya ada 1 sahabat yang waktu itu pakai apa? Pakai apa? Sorban. Ini saya kebetulan nggak pakai sorban nih. Ya, Ustadz Asyuri yang pakai sorban nih. Dilempar sorban itu ke muka, setidaknya butuh beberapa detik dia untuk menurunkannya dari wajahnya. Betul ya? Saat itu dia merasa sudah terkepung, akhirnya pisau yang dia hunuskan kepada beberapa sahabat, dia tancapkan kepada dirinya sendiri. Meninggal dia di tempat. Tapi bukan itu cerita saya, Ibu. Kenapa Ibu fokus ngedenger? Ceritanya bukan itu. Karena itu nggak ada kaitannya sama sholat. Nih cerita setelahnya. Tatkala Umar tumbang, kemudian sholat subuh terus berjalan, apa yang terjadi? Abdullah anak Umar bin Khattab mencoba menghentikan laju darah. Darah yang keluar begitu segar dari tubuh seorang Amirul Mukminin. Dia hentikan, coba apa yang mengalir dari dadanya, berhenti. Dia coba sumbat apa yang mengalir dari lambungnya, berhenti. Tapi begitu dia mencoba untuk menutup luka di pusarnya ini, ternyata apa? Tangannya jeblos ke dalam usus. La ilaha illallah. Coba itu. Digerakkan. Ya Amirul Mukminin Umar. Sudah mata ibu, mata bapak saat itu dari kalangan sahabat ya, yang laki perempuan menangis berderai air mata yang begitu deras. Digerakkan, ya Amirul Mukminin Umar. Yaskut, dia diam. Wala yujib, tidak ada jawaban. Wa ya Al-Faruq, wahai sang pembeda. La yatakallam, dia tidak berbicara. Berderai air mata, matahari terus meninggi dan rasa panas mulai terasa. Akhirnya apa? Sahabat semuanya mengira Umar telah meninggal. Ternyata apa yang terjadi? Saat itu ternyata Umar menggerakkan bibir dan matanya. Ya, orang yang habis keluar darah banyak agak pusing kan?
Begitu dia melihat gini ke kiri ke kanan masih agak bayang-bayang ibu. Dia lihat lagi gini, kok semua sahabat matanya merah menangis. Dilihatinnya begini. Ya. Terus Umar akhirnya menggerakkan mulutnya. 100.000 untuk yang bisa menjawab. Takutnya udah mulai nggak fokus ini. 100.000 lagi. Mana tadi dompet? Ya. Alhamdulillah. Kalau bisa jawab ya. Jawab. Kira-kira apa omongan Umar pertama kali? Kan dia tadi pingsan. Terus bangun kan? Sadar kan? Siuman kan? Baik. Ini cuma di sini kayaknya ini. Emang RW 24 luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Pembicaranya yang ngasih duit coba. Bukan di sawer pembicaranya. Saya tanya, apa ucapan Umar pertama kali saat beliau terbangun dari pingsannya? Ayo, 100.000 nih. 100.000 apa ATM aja langsung? Aduh. Jangan lihat Google, Pak. Udah langsung ini. Ini di depan tuh buka handphone, tapi lagi jawab WA. Ya, lagi nanya sama Ustadznya, Ustadz apaan kira-kira katanya. Ayo, 100.000 nih beneran nih. Mana duitnya baru banget lagi? Oh, baru lagi ya kan? 100.000 nih. Ayo. Kita jawab, apa ucapan Umar pertama kali saat dia terbangun dari pingsannya? Angkat tangan. Angkat tangan kayak bapak tadi. Angkat tangan. Ibu sini. Berdiri dulu, berdiri. Ibu berdiri. Berdiri, ibu berdiri. Kesini deh, kesini. Enggak kesini, saya nggak galak, Bu. Siapa tahu ini bisa buat naik ojek ntar pulang. Ibu siapa namanya? Ibu Yati. Ibu Mulyati. Dari mana Ibu? Dari? Jawabannya apa Ibu? Apa? Masya Allah. Sini Bu Yati ini. Tolong diabadikan dong nih. Saya kasih uang ini. Ini benar buat Ibu, nggak mau? Saya kantongin nih. Nih. Terima kasih ya Bu ya, berkah ya Bu. Beliau menjawab, As-sallan nas, tuh lihat. Apakah sudah sholat? Tuh. Innahu Umar, bainal hayati wal mamat. Dia antara hidup dan mati. Yang dia pikirkan, as-sallan nas, udah pada sholat belum? Jadi nanti bapak kalau nanya istrinya di rumah, yang beb, apalagi sih panggilannya? Mamam katanya. Ada yang manggil papap, ada yang manggil mamam. Iya papap, mamam gimana? Udah mamam belum? Susah kan? Bingung. Mamam udah mamam. Pertanyaannya itu bukan udah makan apa belum. Itu pertanyaan mainstream, kecil, rendah. Tapi besok pertanyaan apa Bu? Udah sholat belum? Tuh. Ya. Nah, anak yang lagi di sekolah atau di kampus dia sedang apa? Ngekos. Nah, apa pertanyaannya? Udah belum. Nelpon suaminya di kantor. Enggak begitu. Sherlock live location. Itu tuh. Kalau ibu-ibu nanya suaminya enggak, di mana? Rapat? Enggak gitu. Sekarang share live location. Gitu. Enggak terang. Enggak. Kalau terangkat langsung video call ke ibu-ibu. Gimana kamu? Itu sih enggak. Itu ibu sebelah sana. Sebelah sana dan sebelah sana. Cuma sebelah ini semua lagi datang ke sini. Itu ibu-ibunya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Umar antara hidup dan mati. Dia masih tanyain salat. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar bilang, "Ya Abdullah, asqinil ma." Wahai Allah, ambilkan air. Ini bukan saya kasih kode saya haus ya. Cuma kalau Ustadz Nur agak-agak ya responnya cepet sih. Nyampe air kemari. Enggak. Tenang aja. Abdullah, ya Abdullah, asqinil. Ambilkan ayahmu air, ambilin babe air. Diambilin. Benar-benar diambilin segelas. Kata Umar, lah,
Ala urid an ashrab. Urid innani lam usalli. Kata siapa yang mau minum? Ane pengen wudu. Babe belum kelar sholat tadi. Coba lihat. Dibawain itu air. Dibantu berwudu. Susah payah dia. Dia bilang, aqidni. Yang kedua, ambilkan air. Yang ketiga, Umar bilang, bantu yang mau duduk. Karena Umar tadi sedang apa? Sedang berbaring. Lihat, anaknya salih. Anaknya ngerti agama. Anaknya faham syariat. Dia bilang ini, ya abati atusalli ala hadzal hal. Kalau bahasa kita ini, saya mohon maaf, saya orang Betawi 24 karat. Berarti asli kan pakai sat. Kalau bahasa saya ini orang Romangun begini. Beh, udah beh. Babe sholat begini aja beh. Ya, gak usah ribut pakai duduk. Allah juga nggak. Babe lagi luka, darah bersimbah di mana-mana. Kan gitu ya. Udah beh, tiduran aja, Allah juga ngerti kok. Lihat. Kalau kita yang dapat advice begitu, oh iya juga loh ya kan gitu. Lihat, nih orang tua nggak begitu. Dia anaknya, la ummalak, cakap. Ente mau kehilangan emak, cuma ngomelin anaknya, ente mau kehilangan emak katanya. Dia bilang begini, aqidni, bantu babe duduk, bantu ayahmu duduk. Umar itu naik kuda ibu, udah pernah dengar ceritanya kan? Itu kakinya nyeret ibu. Tapi ini kuda Arab, bukan kuda sini. Kuda sini kan kuda kacang ya. Kecil kan ya. Ini kuda Arab. Jadi kalau dia naik kuda, kakinya nyeret ibu. Gede nggak? Anak kita dong. Bantu dia duduk tuh susah nggak? Susah banget. Begitu dibantu duduk gitu ya, kira-kira dapat mau duduk. Adda ala syafataihi. Dia gigit bibirnya. Kenapa bu? Karena luka yang di bawah pusarnya nggak lagi. Allah. Akhirnya dibilang ke anaknya, dah rebahin aja babe, rebahin. Direbahin dan disolat. Allahu Akbar. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya baru pertanyaan yang keempat, respon yang keempat baru dia tanya, man qatalani? Tong, ini kalau orang Betawi yang tong, siapa ya tadi yang mau bunuh babe? Tuh. Pertanyaannya keberapa? Keempat. Kamu sudah mandi sayang? Biasa. Kamu sudah makan sayang? Nggak kompak. Kamu sudah makan sayang? Biasa. Besok pertanyaannya, kamu sudah? Tuh baru begini. Ya. Tepuk tangan buat yang selalu ngingetin sholat. Pokoknya mau tahu nih Pak RW. Saya kesini lagi, baik masjid apa itu? Nurul Iman maupun Baitul Salam, saya nggak mau tahu. Bapak-bapaknya sudah jamaah. Amin. Kalau nggak ada, saya pesan ke ibu-ibu. Bapaknya masih malas-malasan sholat di Nurul Iman atau bait apa tadi? Baitul Salam. Siapin mukenah warna pink. Siap bu? Siap. Kasih kudungan pink insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau udah dengar cerita Umar yang ampe mau mati, dia pengen ketemu Israel, masih dia pikirin as-sallan nas, as-sallan nas, as-sallan nas. Rasul di tengah tarikan nafasnya yang agak susah dan payah, dia katakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kalian dan perhatikan budak hamba saya kalian. Segitunya Rasul yang sudah Allah ampuni dosanya yang masa lalu dan Allah jaga untuk tidak terjatuh dalam dosa di masa mendatang. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Rasulmu dan Rasulku, Rasul kita masih yang diingatnya, padahal dia sudah sebentar lagi berjumpa dengan Rafiqul A'la. Dia katakan as-salah, as-salah. Apa kaitannya dengan akhlak Ustaz? Baik, sekarang ibu baca ayat 100.000 lagi.
Jangan lihat Quran. Berani jujur, baik. Moto KPK. Baik. Quran surat 19, posisi kanan agak di tengah dia, bunyinya kayak apa? Ayat 59. Ayo. Ayo. Ustadznya boleh. Beneran. Quran surat 19, jangan buka. Surat 19, ayat 59. Posisi kanan di tengah-tengah. Bunyinya gimana? Nyerah? Kalau gitu setiap yang hadir keluarin 100.000. Apaan ini? Baik. Nih saya bacain ayatnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ini kaitannya dengan tema kita. Orang kalau sudah ninggalin salat diliputi syahwat. Kalau sudah begitu, niscaya dia tersesat. Surat apa? Ayat berapa? Nomor surat berapa? Posisi di mana? Letaknya di mana? Ini Ahmad Ridwan. Bukan Adi Hidayat. Di situ Allah menegaskan, siapa yang ninggalin salat, sudah pasti generasi-generasi ini akan diliputi syahwat. Kalau sudah itu yang meliputinya, jadilah dia pribadi tersesat. Jangan berharap kualitas akhlak akan tumbuh. Jangan. Orang Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Bu, Pak, Bapak saya tanya sekarang, kapan terakhir ngelihat kapal jalan di darat? Kapan? 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 Kapan terakhir ngelihat kapal terakhir jalan di daratan kapan? Hah? Tsunami. Dia tetap Pak. Dibawa sama air ya kan? Saya udah sampai tuh, Tongkang, gede banget. Berapa rumah ketiban saya. Ibu, yang bajunya apa ini? Bata. Bata apa hebel ini? Baik. Yang bajunya merah bata, saya mau tanya. Kapan ibu lihat terakhir itu? Kapal jalan di daratan. Kapan? Yang jilbab kuning. Kuning apa-apa nih? Coba saya lihat. Oh, ada oren-orennya dikit. Iya. Gold lah ya. Saya mau. Tapi itu lunas kan? Oh iya. Sembarangan ngomong Ustaz. Saya mau tanya sekarang sama Bapak Ibu semua. Ya. Kapan terakhir jalan di daratan kapal yang ibu lihat? Baik. Yang pink di belakang. Kapan terakhir lihat kapal jalan di daratan? Gak ada yang pernah lihat? Saya pernah. Saya pernah. Dengar baik-baik. Saya terakhir lihat 17 Agustus 2022. Tadi nggak ada yang jawab, sekarang wah. Bener kan? Namanya Hawaii. Tapi itu kapal beneran bukan? Kapal bohong. Itu kata orang Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau ingin selamat tapi kau tidak menempuh jalannya, ketahuilah kapal nggak pernah jalan di daratan. Tuh. Berarti kalau ada kapal jalan di daratan, kapalan. Ada orang pengen ke sorga tapi kagak sholat, pengenan, iya kan? Betul nggak? Ada orang cita-citanya masuk surga, nggak sholat, Kenapa? Karena dia tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, kapal nggak pernah jalan di daratan. Ya. Satu lagi kaidah mengatakan dalam falsafah Arab, walisa ma yatamannal mar'u yudrikuh, tajri riyahu bima la tashtahi bihi sufunu. Kadang ya, kadang tidak semua yang kita inginkan terwujud. Betul nggak? Betul nggak? Pengennya sih Lebaran semua serba baru, baju baru,
mukena baru, apalagi alhamdulillah ya kan, sepatu baru, istri baru. Oh ini istri baru, alhamdulillah katanya. Ibu, waduh hati-hati ibu, terancam. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang udah kita cita-citain aja kadang nggak terwujud. Betul? Karena berapa banyak layar berkembang tidak sesuai dengan arah angin, katanya begitu. Itu terjemahnya tadi. Orang yang sudah sholat aja diancam sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Itu yang udah sholat diancam. Hati-hati kalau sholatmu karena mertuamu, hati-hati kalau sholatmu karena atasanmu, hati-hati kalau sholatmu karena anakmu, hati-hati kalau sholatmu karena duniamu. Kata Allah, fawailul lil musallin. Betul nggak? Ada ibu-ibu kalau habis subuh baca saya kulus sufaha'u minan nasima. Dibacanya begitu. Tetangga masak bubur, garam pas banget habis. Waalaikum Bu Haji. Lagi ngaji kok terdengar sama-sama orang beri salam ya. Saya kulus sufaha, berubah bacaannya. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Hati-hati ini. Oh, bacaan nggak berubah, tapi dia langsung buka itu. Masya Allah, kenapa? Masuk dulu. Begitu masuk, aduh mohon maaf nih Quran belum diberesin habis baca. Tuh. Ada yang begitu. Kalau dulu sahabat Rasulullah, begitu dengar ada yang beri salam, dia rapiin seperti seolah belum pernah ada kejadian baca Quran. Dia buka pintu, dia beralih dari amal soleh yang satu menuju amal soleh berikut. Masuk deh, masuk. Nggak pakai dibilang, iya nih barusan habis ngaji. Minum apa nih? Saya juga seret. Nggak begitu. Dua kali udah. Kalau sampai 3 kali, cantik Ustadz Nur dapat. Enggak Ustadz, enggak. Saya nggak enak, masa saya perintahin guru saya, enggak. Terkesima katanya. Apa yang saya ingin katakan Ibu, orang yang sudah sholat, dia nggak perhatikan syarat rukunnya, Allah ancam fawailul. Ada orang sholat nungguin waktu aja. Ya, kata Rasulullah, tilka salatul munafiq. Itu sholatnya orang munafik. Kalau kata orang Betawi, entar-entar jadi telantar. Betul nggak? Kalau disuruh sholat, iya entar ngapa? Ya, entar ngapa? Akhirnya apa? Telantar. Hayya 'alas shalah. Mirip nggak? Mirip nggak? Dusta, orang nggak mirip juga. Bu, kalau udah anggap panggilan itu hayya 'alas shalah, bangunin suami kalau dia masih tidur. Ya, siapin sarungnya kalau emang belum siap. Ya kan? Siapin baju koko pecinya kalau emang belum siap. Kenapa? Selagi ibu mencintainya, jangan sampai kemudian tidak terbukti dalam aksi yang nyata. Betul nggak? Ntar pantun terakhir, jam berapa? Udah mau zohor. Baik deh, ini saya habisin. Pengennya sampai asar, cuma saya yakin pada bubar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin katakan begini, pada saat kita membantu, kita mensupport pasangan hidup kita, itulah yang menjadi jalan turunnya rahmat Allah. Suami dibantu untuk bisa sholat, istri dibantu untuk bisa berhijab. Gak usah berkeluh kesah. Seragam. Ya. Kecil aja ngomongnya. Saling support. Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Makanya Rasulullah bilang, dan ini terakhir banget, rahimallahu imra'an.
Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, dia terbangun di waktu malam, summa shalla rak'atain, dia salat sunnah 2 rakaat. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan istrinya, sayang, bangun yuk tahajud. Ibu kalau terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan saya. Kalau tidak di sini, maka temukan saya di mana? Nggak harus di Trans TV, Ibu ya. Kalau nggak ketemu saya, kemudian Ibu nanti bingung cari saya di mana, mungkin ada mampir-mampir dikit, ingat, saya pernah berkunjung ke Telajung, ya. Maka bilang, ya Rob, Ahmad Ridwan pernah kasih nasihat ke saya. Ingat-ingat itu, Ibu? Siap? Tapi kalau saya nggak ingat nama Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.